Halo, selamat datang kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang operasi pembagian bentuk aljabar. Nah, ini adalah video sambungan dari sesi sebelumnya. Jika dalam sesi sebelumnya kita belajar tentang operasi perkalian, nah kali ini kita akan belajar tentang operasi pembagian bentuk aljabar ya. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan bagi operasi pembagian ini menjadi sub tema yang berbeda, yaitu yang pertama pembagian oleh suku tunggal dan yang kedua adalah pembagian oleh suku dua. Pembagian oleh suku tunggal dapat dilakukan dengan cara membagi koefisien dengan koefisien ya. Jadi koefisien dibagi dengan koefisien, angka dibagi dengan angka gitu ya. Kemudian kita membagi variabel-variabel yang sama. Jadi variabel yang sama dibagi dengan variabel yang sama. Contohnya X dibagi dengan X gitu ya. Kemudian A dibagi dengan A dan seterusnya seperti itu. Nah, jika variabel yang sama dibagi, maka pangkat atau derajat variabel yang dibagi itu akan berkurang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh, misalnya kita punya A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3. Jadinya berapa? A pangkat 2. Kok A pangkat 2? Dapatnya dari mana? Dapat dari 5 dikurangi dengan 3. Jadi 5 kurang 3 berapa? 2 ya kan? Nah, perlu diingat variabelnya itu harus sama loh. Ya. Kalau di sini A ya di sini A gitu ya. Tidak boleh kalau di sini A di sini B, tidak boleh ya. Tidak bisa ya. Nah, atau contoh lain, misalnya 14X pangkat 15. 14X pangkat 15 dibagi 7X pangkat 2 misalnya ya. Nah, kita bisa membagi koefisien dengan koefisien atau angka dengan angka ini ya. Koefisien dengan koefisien, 14 bagi 7 berapa? 2 ya. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 berapa? Ini bisa dibagi ya, karena variabelnya sama. Jadi X pangkat 15 bagi 15 kurang 2 ya 13. Jadi dapatnya 2X pangkat 13 gitu ya. Nah, untuk pembagian oleh suku 2 atau lebih, bagaimana pembagian oleh suku 2 atau lebih? Dapat kalian lakukan dengan cara bersusun. Cara bersusun ini sama seperti ketika kalian membagi bilangan bulat dengan bilangan bulat. Saya kasih contoh misalnya 156 dibagi 4. Oke ya. Itu hasilnya berapa? Tentunya kalian bisa menggunakan cara bersusun ya. Atau menggunakan rumah lah ya. 156 atau yang dibagi itu posisinya ada di dalam rumah, sedangkan pembaginya berada di luar sini ya. Nah, gitu. Jadi kita ambil 15 bisa dibagi 4. 15 bagi 4 berapa? 3 ya. 3 kali 4 12. Nah, kita ambil angka yang mendekati saja gitu. Kemudian kita kurang 5 kurang 2 berapa? Iya, 36 bisa bagi 4 bisa ya. Dapatnya 9. Jadi 9 kali 4 itu 36 kurang 36 ya 0 habis ya. Nah, jadi pembagian ini selesai atau berhenti sampai di sini, sampai mendapat sisanya itu tidak bisa dibagi oleh pembagi lagi gitu ya, atau sisanya bernilai 0. Kita selesai sampai situ. Oke. Nah, didapatkanlah 156 dibagi 4 itu hasilnya 39. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh pembagian oleh suku tunggal dan contoh kasus pembagian oleh suku dua gitu ya. Nah, kita batasilah untuk yang ini, kita hanya sampai pembagian oleh suku 2. Sebenarnya bisa kalian kembangkan lagi pembagian oleh suku 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, langsung saja untuk contoh yang pertama. Di pembagian oleh suku tunggal kita punya 12A dibagi 4. 12A dibagi 4 gitu ya.
Nah, caranya bisa kalian seperti ini ya. 12 bagi 4 bisa kita buat jadi 12A per 4 gitu ya. Maknanya sama kok, bagi dengan per gitu ya. Nah, sesuai dengan aturannya, nah aturan pembagian oleh suku tunggal ya koefisien dibagi koefisien gitu ya. Nah, 4 ini kan konstanta, ya udah kita ambil 12 dibagi 4 gitu ya. Oke. 12 bagi 4 berapa? 12 bagi 4 3 gitu ya. A-nya tidak ada teman di sini. Ya udah A. Jadi 3 kali A ya 3A gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 15A pangkat 2 dibagi 3A. Kita bisa ubah menjadi 15A pangkat 2 per 3A. Kita pisahkan 15 bagi 3 berapa? 5 gitu ya. A pangkat 2 bagi A atau A pangkat 2 per A itu sama dengan A. Kok sama dengan A? Karena pangkat pembaginya itu kan 1 gitu ya. Ini variabelnya udah sama nih, A bisa dibagi A. A bisa dibagi A, jadi 2 kurang 1 ya 1 ya. Jadi 5 kali A sama dengan 5A seperti itu. Itu ya. Perlu diingat kembali kalau variabel yang bisa dibagi itu adalah variabel yang sama. Contohnya A dengan A bisa dibagi ya. Kalau hasil baginya tentunya pangkatnya nanti bisa berubah gitu ya. Pangkat pembagi itu berubah atau berkurang. Berkurang sebanyak apa? Sebanyak pangkat si pembagi. Sebagai contoh ini kan pembaginya berderajat 1, yang dibaginya berderajat 2 gitu ya. Jadi yang dibagi nanti, pangkat yang dibagi nanti berkurang gitu. Nah, ini berkurang sebanyak pangkat si pembagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya contoh 24A pangkat 2B dibagi 6AB. Nah, jadi kita bisa ubah dalam bentuk pecahan atau per 24A pangkat 2B per 6AB ya. Jadi 24 bagi 6, kemudian A pangkat 2 bagi A, B bagi B gitu ya. Jadi kita buatnya seperti ini biar gampang kamu melihat dan menyelesaikannya ya. 24 bagi 6 4, A pangkat 2 dibagi A, ini A pangkat 1 ya. Jadi 2 kurang 1 ya 1 pangkatnya ini. Kemudian B bagi B, bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama ya 1 ya. Oke ya. Tahu ini pangkat 1 dibagi 1. B pangkat 1 dikurangi 1 ya sama dengan B pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Boleh seperti ini ya. Boleh seperti ini. Atau bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama hasilnya pasti 1 ya. Contohnya 1 juta dibagi 1 juta, itu kan bilangannya sama, hasilnya berapa? Hasilnya 1 gitu ya. Oke. Jadi 4 kali A kali 1. Nah, yang bisa dikalikan kan 4 dengan 1, 4 kali 1 4, 4 kali A jadi 4A. Begitu ya. Bagaimana? Simpel kan? Tidak sulit ya. Kalau pembagian oleh suku tunggal ya kita lihat variabel yang sama harus dibagi dengan variabel yang sama gitu ya. Koefisien dibagi dengan koefisien. Kalau variabel yang sama dibagi variabel sama, pangkatnya nanti kita kurangi saja gitu. Nah, untuk contoh yang keempat kita punya dalam kurung 8A pangkat 2B dikurangi 6AB dibagi oleh 2A gitu ya. Kita bisa buat dalam bentuk pecahan. Perlu diingat ini ya. Ini sebenarnya ada 2 operasi kurang dengan bagi. Tentunya yang kuat itu adalah operasi pengurangannya gitu ya. Nah, karena ini tidak bisa dikurangi karena ini tidak sejenis nih. 8A pangkat 2B dengan 6AB itu kan tidak sejenis. Makanya kita tidak bisa bagi. Ya, tidak bisa kurangi langsung ya. Nah, kalian bisa ubah dalam bentuk seperti ini ya. Nanti bagaimana? Jadi kita pisahkan aja. Jadi 8A pangkat 2B per 2A dikurangi kurang 6AB per 2A. 6AB per 2A.
gitu ya. Nah, sama seperti contoh soal 1, 2, dan 3. Ya, kita bagi koefisien dengan koefisien. 8 bagi 2 berapa? 4 ya kan? A pangkat 2 dibagi A, ini kan bisa dibagi nih A dengan A. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. 2 kurang 1 berapa? Ya 1 ya. Jadi A pangkat 1 atau A saja. B tidak ada pembaginya nih. Ya, atau tulis B saja gitu ya. 6 bagi 2 3. A bagi A 1 ya. 3 kali 1 ya 3. B tidak ada temannya. Ya B ya. B bagi 1 ya B gitu ya. 3 kali B ya 3B. Jadi hasilnya adalah 4AB dikurangi 3B. Nah gitu ya. Jadi untuk contoh yang keempat itu kalian bisa pisahkan saja. Untuk contoh nomor 5 itu seperti contoh nomor 4. Nah, kita pisahkan masing-masing saja ya. Jadi kita punya 12A pangkat 5 B pangkat 3 ditambah 30A pangkat 3 B pangkat 5 dibagi dengan 3A pangkat 2 B pangkat 2 gitu. Jadi kita buat jadi 12A pangkat 5 B pangkat 3 per 3A kuadrat B kuadrat gitu ya. Ditambah 30A pangkat 3 B pangkat 5 per 3A pangkat 2 B pangkat 2 ini ya. Oke, sama seperti yang tadi, kita bagi koefisien dan koefisien. 12 dibagi 3 4. A pangkat 5 dibagi A pangkat 2, jadi A pangkat 3 ya. 5 kurang 2 3. B pangkat 3 dibagi B pangkat 2, 3 kurang 2 1 gitu ya. Jadi dapatnya 4 kali A pangkat 3 kali B pangkat 1. Jadi 4A pangkat 3B gitu ya. Ditambah 10 bagi 3 30 bagi 3 itu sama dengan 10. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 1. Jadi satunya dapat dari mana? Dari 3 kurang 2 gitu ya. Jadi pangkat 1 ini. Kemudian B pangkat 5 dibagi B pangkat 2. B pangkat 5 bagi B pangkat 2 hasilnya B pangkat 3. 3-nya dapat dari mana? Dapat dari pengurangan ini. 5 kurang 2 sama dengan 3 gitu ya. Jadi tadi 10 kali A pangkat 1 kali B pangkat 3. Jadi 10A B pangkat 3 seperti itu. Nah, caranya sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Asalkan kalian tahu atau kalian paham betul aturan dari pembagian oleh suku tunggal. Ingat, koefisien bagi koefisien, variabel dibagi variabel ya. Jika ada variabel yang sama, tentunya yang dibagi tentunya pangkat atau derajatnya itu berkurang ya. Tinggal kalian kurangi derajat yang dibagi dengan derajat si pembaginya gitu ya. Itu simple sebenarnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal pembagian oleh suku 2. Nah, yang pertama ini kita punya contoh 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang 9 dibagi oleh x tambah 3. Nah, nanti hasilnya itu adalah 2x kurang 3. Dapat 2x kurang 3 dari mana? Dari mana? Ya, kita gunakan pembagian bersusun ya. Oke, kita coba buktikan apakah hasil dari contoh yang pertama ini adalah 2x kurang 3. Oke, langkah yang pertama. Oke, saya akan jelaskan langkah per langkah atau step by step gitu ya. Yang pertama tentunya kita ubah bentuk ini dalam bentuk pembagian rumah atau pembagian bersusun. Nah, si pembagi ini kita letakkan di dalam rumahnya seperti ini ya. Kemudian si pembaginya ya di luar gitu ya. Selalu seperti ini. Oke, langkah yang kedua setelah langkah yang pertama ini, langkah yang kedua kalian ambil
suku yang paling kiri dari si pembagi itu ada 2x pangkat 2 gitu ya. Nah, yang perlu kalian ingat itu adalah suku yang pertama ditulis itu yang derajatnya paling tinggi nih. Seperti ini. Nih, derajatnya paling besar kan? Oke. Derajatnya nih 2, ini 1. Ini tidak ada variabel x atau derajat dari variabel x itu adalah sama dengan 0 gitu ya. 2 1 0 gitu ya. Selalu yang paling besar dulu ditulis. Sama seperti ini, yang paling besar dulu ditulis ya. Oke. Next, berarti kita ambil suku yang paling duluan ditulis dari yang dibagi, kemudian kita ambil suku yang duluan ditulis atau yang paling kiri dari si pembaginya gitu ya. Jadi kita dapatkan 2x pangkat 2 dibagi x. 2 bagi 1 ya 2. X pangkat 2 dibagi x ya x pangkat 1 ya. X pangkat 1 atau ditulis 2x gitu. Nah, hasilnya kita tulis di atas. Hasilnya kan 2x, betul? Kali ya. Terus kita kalikan sama seperti pembagian yang tadi. Kita kalikan seperti ini ya. Hasil dikalikan pembagi. 2x kali x, 2 kali 1 ya 2. X kali x, x pangkat 2 ya, pangkat yang pertama. Ingat materi sebelum video ini ya, materi sebelumnya ya, ingat ya, materi perkalian suku aljabar ya, ini kita terapkan perkalian pelanginya. Kemudian ini dapat 2x kali 3 positif 3 ya, 2x kali positif 3 ya positif 6x begitu. Nah, selanjutnya kita kurangi 2x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 ya 0 hasilnya ya. Kemudian ini ada suku yang sejenis 3x kurang 6x. 3x kurang 6x. Hasilnya berapa? Hasilnya min 3x. Ya, tulis ini min 3x. Min 9 kurang, tidak ada bilangan sini ya. Kurang 9 ya. Min 9. Nah, selanjutnya kita kan belum mendapatkan hasil 0 nih. Sisanya belum bernilai 0. Ya masih ada tahap selanjutnya itu ya, itu langkah 2, langkah 3 berarti ini sekarang ya. Kita ambil sama seperti langkah yang kedua, kita ambil suku yang paling kiri dari yang dibagi, yaitu negatif 3x. Ini negatif 3x dibagi. Nah, ini suku yang paling kiri atau duluan ditulis dari pembagi adalah x, ya tetap bagi x gitu ya. Negatif 1 dibagi ini 1 ya, negatif 3 ya. X bagi x 1 ya. Nah, x bagi x 1, jadi negatif 3 kali 1 ya negatif 3. Berarti di sini kita tulis negatif 3 ya. Negatif 3 kita kalikan pelangi, kita kalikan pelangi. Negatif 3 kali x ya negatif 3x. Negatif 3 kali positif 3, negatif 3 kali positif 3 ya negatif 9. Nah, ini kan adalah suku aljabar yang sama, bentuk aljabar yang sama. Negatif 3x kurang 9 dikurangi negatif 3x kurang 9 ke bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama, hasilnya 0. Begitu juga bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar yang sama dikurangi bentuk aljabar yang sama ya hasilnya 0 ya. Nah, karena sisanya sudah 0 maka ini sudah selesai gitu ya. Nah, jadilah kita dapatkan betul ya hasilnya adalah ya, hasil ini sisanya. Nah, betul ya hasilnya itu adalah 2x kurang 3. Jadi jika 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang 9 dibagi dengan x tambah 3, hasilnya betul 2x kurang 3. Nah, itu adalah langkah-langkahnya ya. Nah, mulai dari langkah pertama itu artinya kita ubah bentuknya dalam pembagian rumah. Kemudian langkah 2 kita ambil
suku yang paling kiri, ingat ya, kita harus urutkan sukunya itu dari yang derajat paling besar ke derajat yang paling kecil. Kita ambil suku yang paling kiri atau paling duluan ditulis, yang dibagi dengan yang pembaginya gitu ya. Nah, kita lanjut ke contoh 2. Sebenarnya hampir sama sih. Nah, supaya kalian lebih paham aja nih. Nah, langkah 1 ingat ya. Langkah 1 tadi bagaimana? Langkah 1 itu tentunya kita ubah dalam bentuk pembagian bersusun. Yang di dalam rumah itu 6x pangkat 2 dikurangi ini ditambah x kurang 15. Tentunya ini adalah pembaginya ya. Nah, yang dibagi yang pembaginya itu adalah 2x kurang 3. Yang ini yang dibagi ya. Ini pembagi. Nah, apakah betul hasilnya 3x tambah 5? Coba kita buktikan. Langkah 1 udah kita buat seperti ini. Lanjut ke langkah 2. Langkah 2 kita ambil ini. Iya. Jadi 6x pangkat 2 dibagi 2x. 6 bagi 2 3. X pangkat 2 dibagi x ya x pangkat 1 ya. Jadi 3x. Jadi hasilnya 3x hasilnya. Nah, 3x ini kita kalikan pelangi dengan pembagi. 3x kali 2x 6x pangkat 2 ya. Ini x pangkat 1, ini x pangkat 1. 1 tambah 1 ya 2 gitu. 3x kali min 3. 3x kali min 3 berapa? Ya min 9x ya. 3 kali min 3 min 9x kali 1 ya x gitu ya. Oke, kita kurangi. 6x pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2 kan 0 hasilnya ya. Kemudian x dikurangi negatif 9x. X dikurangi negatif 9x. Hasilnya berapa? Nah, ini kurang ketemu negatif jadi plus ya. X ditambah 9x jadi 10x ya. Ini 10x. Negatif 15 kurang, nah, tidak ada angka sini berarti negatif 15, langsung turun saja ya. Nah, setelah langkah 2 ini kita masuk ke langkah 3. Kenapa perlu langkah 3? Karena sisanya itu belum 0 ya. Langkah 3 sama, kita ambil suku yang paling kiri ya, atau paling duluan ditulis, yaitu 10x. Nah, ini kita ambil, kita ambil 2x juga ya. Nah, ini 10x dibagi 2x. Selalu kan ini dibagi ini lagi. Hasilnya berapa? 10 bagi 2 5x bagi x ya 1. 5 kali 1 ya 5 gitu ya. Ya, tanda operasinya apa? Tambah ya, karena 5 itu positif. Nah, positif 5 ya. Nah, sama seperti yang 3x, kita kalikan pelangi. 5 kali 2x itu berapa? 5 kali 2 10. 10 kali x ya 10x gitu ya. 5 positif 5 kali negatif 3. Positif 5 kali negatif 3 berapa? Negatif 5 15. Nah, kita dapatkan bentuk aljabar yang sama. 10x kurang 15 dikurangi 10x kurang 15 ya 0. Berhenti sampai sini. Jadi kita dapatkan 6x pangkat 2 ditambah x dikurangi 15 dibagi dengan 2x kurang 3. Hasilnya adalah 3x tambah 5. Seperti itu ya. Nah, terbukti kan? Nah, ingat langkah-langkah ini. Mulai dari langkah pertama, lanjut ke langkah kedua. Kalau belum mendapatkan sisa 0, ya berarti kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan ke langkah 3. Namun kalau di langkah kedua ini sudah menemukan sisa 0, ya udah stop sampai di situ. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ini tentunya hasilnya selalu di sini. Ini hasil. Ini sisanya ya. Oke, bisa dipahami ya. Intinya sih kalian harus banyak latihan gitu. Tanpa latihan yang banyak, tentunya kalian mengalami kesulitan ya. Kalau banyak latihan, semuanya akan terasa lebih mudah. Nah, ini adalah contoh yang terakhir.
Mudah-mudahan sampai contoh terakhir ini kalian sudah bisa paham setidaknya cara membaginya gitulah ya. Nah, kita punya 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 32 dibagi dengan x tambah 4. Nah, hasilnya 3x kurang 8. Yuk, coba kita buktikan. Mulai dari langkah pertama. Langkah pertama tentunya kita susun dalam bentuk rumah ya. 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 32 dibagi dengan x tambah 4 gitu. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, ya sebelumnya kita sudah pastikan ya, ini udah berurutan dari derajat 2, 1 sampai derajat 0. Gitu juga dengan yang ini gitu ya. Oke, kita ambil suku yang awal ditulis gitu ya. Kita ambil suku awal yang ditulis. Sukunya di sini 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 dibagi dengan di sini x ya, dibagi dengan x. Jadi di sini 3 dibagi, ini tidak ada angka berarti 1. 3 bagi 1 ya 3. X pangkat 2 dibagi x ya x pangkat 1 ya. Oke ya. Nah, hasilnya 3x. Kita kalikan pelangi dengan pembaginya. 3x bagi x ya, 3x kali x, ini kali ya. 3x kali x ya 3x pangkat 2 gitu ya. 3x kali 4 positif 12x seperti itu. Kemudian kita kurangi 3x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 ya 0. 4x dikurangi 12x, 4x dikurangi 12x. Kalian bisa dapatkan hasilnya adalah iya negatif 8. Ada x-nya ya. Ingat, dalam mengurangi itu harus suku yang sejenis dengan suku yang sejenis ya. Melihat kesejenisan dari suku itu dilihat dari variabelnya. Apakah variabelnya memiliki sama, kemudian derajatnya sama juga. Kalau udah sama semuanya, baik itu hurufnya maupun derajatnya, ya pasti itu sejenis gitu ya. Contohnya 4x dengan 12x gitu. 4x kurang 12x hasilnya negatif 8x. 8x. Negatif 32 dikurangi, tidak ada angka di sini ya, kita turunkan saja. Kemudian kita ambil negatif 8x. Kita lanjut ke langkah 3 ya. Langkah 3 kenapa? Karena sisanya itu belum 0. Ya, sama seperti langkah kedua, kita ambil negatif 8x di sini karena dia paling duluan ditulis dan yang paling kiri. Kemudian dibagi dengan di sini juga sama ya. Negatif 8 bagi 1 ya negatif 8, x bagi x 1, negatif 8 kali 1 ya negatif 8 ya. Jadi hasilnya negatif 8, hasilnya selalu ditulis di sini. Nah, kemudian kali pelangi juga nih, kali pelangi. Nah, begitu ya, kali pelangi ya. Jadi negatif 8 kali x ya negatif 8 ya, negatif 8x. Negatif 8 kali 4, negatif 8 kali 4 ya negatif 32. Kita dapatkan bentuk aljabar yang sama ya. Kita kurangi, hasilnya pasti 0 gitu ya. Kalau sisanya udah 0. Kalau sisanya sudah 0 ya berarti kita stop sampai di langkah 3 ini. Nah, kita dapatkan hasilnya itu adalah 3x kurang 8. Ini hasilnya. Ini sisanya. Jadi terbukti kalau 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 32 jika dibagi dengan x tambah 4 hasilnya adalah ya 3x kurang 8 gitu. Nah, sampai di sini pokok pembahasan kita dan sampai jumpa.